Assalamualaikum, selamat siang teman jalan. Oke, video kali ini masih berkaitan dengan nama tilas Presiden Soekarno sebagai Rakyat Surabaya yang pernah saya update secara berseris pada beberapa waktu yang lalu teman-teman. Nah, video ini kita akan mendapatkan wawasan dari komunitas Begandring Surabaya mengenai meriam yang digunakan oleh arek-arek Surabaya untuk menembaki pesawat Inggris dan juga asal mula berdirinya Tugu Pahlawan yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno. Ya, ini banyak yang meragukan arek Surabaya bisa menggunakan ini untuk tembak. Nah, padahal pada saat Jepang direbut senjatanya, senapan meriam penangkis serangan udara seperti ini jumlahnya 72 yang berhasil direbut sama arek Surabaya dan bisa digunakan. Ini meriam Bofor 40 itu kalibernya buatan Swedia tahun 30-an dan ini termasuk meriam penangkis serangan udara yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, saat itu Belanda membeli ini ratusan pucuk, termasuk di Surabaya ada 70-an. Ini digunakan selama pertempuran Surabaya, digunakan oleh orang-orang yang pernah dilatih oleh Hego di daerah Indonesia Timur untuk melawan Amerika. Pada saat di Surabaya, meriam ini direbut, mereka tahu loh, ini yang meriam kita gunakan biasanya di daerah Morotai. Sehingga ini dioperatori oleh mereka dan digunakan untuk melawan pesawat Inggris, termasuk tank. Nah, ini tanknya modelnya seperti di belakang ini tanknya. Ini kalau diluruskan nembak tank, kalau kena pelurunya ya lumayan. Meskipun cuma 40 mm. Nah, pelurunya dari mana? Pelurunya di atas ini tutupnya. Ini sebenarnya di sini pelurunya dimasukkan dari sini dan ada pemicu di depan yang ini digunakan untuk tembak pesawat. Dalam salah satu surat kabar disebutkan bahwa tembakan orang-orang Surabaya jitunya sama seperti tentara Jerman di Perang Dunia Kedua. Nah, jadi pesawatnya Inggris itu diburu pakai senapan ini ditembaki jeder. Ini diburu terus. Akhirnya mereka sebenarnya agak khawatir dengan tembakannya orang-orang Surabaya. Nah, ini digunakan sampai dengan akhir Perang Kemerdekaan tahun 49. Tapi meriamnya dimodifikasi tidak menjadi 4 roda menjadi 2. Yang terkenal banteng blorok. Nanti bisa di googling banteng blorok itu apa. Itu dioperatori oleh anggota tentara pelajar. Mereka mendorong meriam itu dari daerah Trenggalek sampai ke daerah Wulini, masuk hutan, keluar kampung, nyebrang sungai, meriam sebesar ini. Bayangkan, belum pelurunya. Kita bisa bayangkan, hingga akhirnya meriam ini ditempatkan yang model seperti ini di atas pegunungan daerah Wulini untuk menembaki tentara Belanda yang ada di kota Wulini dan agak kewalahan menghadapi meriam ini, tentara Belanda itu. Nah, ini salah satu keunggulan pejuang kita. Nah, kalau di sebelah sana itu mortirnya tentara Inggris yang berhasil direbut oleh pejuang Surabaya. Lanjut pahlawan. Ya, pahlawan bawahnya Tugu Pahlawan. Oke, kita berteduh di bawahnya Tugu Pahlawan. Ini dibikin tahun 90-an ya. Sebenarnya ini adalah jalan. Ini adalah jalan Johar. Kalau Pak Sigit mungkin ngalami gitu, Pak. Enggak gitu ya. Ini dulu kan ini viaduk dan ini jalan sampai di sampingnya Benuran. Terus jalannya ditutup jadi area monumen. Nah, ini monumen. Waktu menggali ini sebenarnya banyak ditemukan kerangka-kerangkanya orang, cuma tidak jelas itu siapa pada saat menggali monumen ini. Ya, kita di bawahnya monumen ya.
Berteduh di bayangannya monumen Tugu Pahlawan. Oh, meskipun begini, ini bermanfaat untuk kita berteduh di bayangannya. Baik, rekan-rekan sekalian yang harus diketahui bahwa pertempuran Surabaya itu tidak terjadi satu hari itu saja di tanggal 10, tetapi terjadi selama 21 hari hingga tanggal 30 November 1945. Itu yang harus diketahui. Banyak orang yang tidak paham bahwa, monggo silakan duduk di sini boleh, ya sampai duduk di sana juga nggak apa-apa. Ya, banyak yang tidak paham bahwa pertempuran itu terjadi sampai dengan 21 hari. Mereka mengira bahwa pertempuran itu terjadi tanggal 10 dan selesai tanggal 10. Tidak. Pertempuran itu terjadi 21 hari terus menerus hampir tanpa berhenti. Bayangkan. Korbannya itu kurang lebih 40.000 orang itu yang tewas. Pertempuran Surabaya itu. Dan menjadi pertempuran terbesar pasca Perang Dunia Kedua. Itu tentara Inggris mengakui. Dan pertempuran paling besar yang pernah terjadi di Indonesia itu tidak ada lagi yang mengimbangi dengan Tugu Pahlawan di pertempuran Surabaya. Nah, maka itu kenapa di tahun 46 Presiden Soekarno menetapkan tanggal 10 November sebagai hari besar nasional. Hari besar, hari pahlawan. Dan kemudian setelah adanya pengakuan kedaulatan, bukan penyerahannya, kita tidak pernah menerima kedaulatan, tapi kita diakui kedaulatannya. Nah, kalau bahasanya orang Belanda itu diserahkan kedaulatan, tapi kita tidak mau diakui kedaulatannya, bahwa kita diakui kedaulatannya tahun 49. Nah, setelah 49 dan semua peperangan itu selesai di tahun 50, Cak Dul sebagai wali kota dipanggil. Cak Dul, ayo monumen yang Surabaya. Ayo apa dong, wes terserah. Dibikin sayembara begitu banyak, pada saat diserahkan pada Bung Karno Presiden, dilihat nggak ada yang cocok. Kemudian Bung Karno nyari sebuah paku, ditunjukkan Cak Dul. Bayangin loh Cak Dul. Tuh. Jadi seperti paku dibalik. Kan seperti paku dibalik. Ya. Bayangin loh. Nah, akhirnya dibuatlah paku itu, tapi ada maknanya. Bahwa paku yang terbalik kalau diinjak orang itu pasti akan melukai. Kalau tidak dicabut sakit, dicabut pun akan menjadi sakit. Pada saat sembuh itu, sampean masih akan teringat-ingat peristiwa kaki sampean terkena paku. Artinya apa? Jangan pernah mengganggu kemerdekaannya orang. Paku itu seperti simbol kemerdekaan yang kalau diinjak oleh siapapun ya pasti terluka, akan dilawan oleh paku itu. Nah, setelah itu ada peletakan batu pertama tahun 51, 10 November 51 oleh Presiden Soekarno, yang setahun kemudian diresmikan 10 November 1952. Pada saat peresmian itu kita bisa bayangkan di sini tuh ribuan orang sampai di atas viaduk itu, orang semua melihat peresmiannya Tugu Pahlawan. Itu yang luar biasa. Nah, kemudian dibangunlah Museum 10 November itu. Pada saat membangun di tepat di monumen itu ditemukanlah kerangka-kerangka yang tidak diketahui itu dari mana, apakah korban Kempetai ataukah karena pertempuran 10 November, sehingga diambil ditaruh di makam pahlawan di Majen Sungkono, dan di situ dijadikan monumen pahlawan tak dikenal, karena memang banyak kerangka ditemukan di wilayah itu, terutama di wilayah yang digali jadi museum. Nah, Tugu Pahlawan ini kalau menurut Bung Karno, biarpun pohon-pohon berganti, jalan berganti, gedung ganti, tapi tugu ini akan tetap berdiri. Disinilah pahlawan-pahlawan Indonesia mulai mengamalkan sikap kepahlawanannya. Tirulah, contohlah sikap itu. Merdeka! Orang sekian banyak itu teriak merdeka bersama-sama, kita bisa membayangkan. Luar biasa. Begitu. Oke? Karena waktunya juga sudah mepet, kita ke sana ngambil uang dan kita kembali ke Solo. Nah, itulah tadi teman-teman sedikit wawasan mengenai meriam ya, meriam anak Surabaya ya, yang digunakan anak Surabaya, dan mengenai sejarah berdirinya Tugu Pahlawan. Ini masih ada kaitannya dengan Presiden Soekarno, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.